Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala hadza jaa fil khabari, dan atas hal ini datang di dalam satu hadis. Auhallahu ta'ala, Allah ta'ala mewahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam, atasnya Nabi Allah Musa keselamatan. Anna, sesungguhnya, kul, katakan wahai Nabi Allah Musa, liqaumik, kepada kaummu, infa'alu khoslatan wahidatan, jika mereka umat itu melaksanakan satu perbuatan, udakhilu adkhalahumullahu al-jannata, adkhala akan memasukkan hum kepada mereka, siapa? Allahu, Allah, al-jannata, sorga. Faqala Musa, maka berkata Nabi Allah Musa alaihi salam, wa ma hiya, dan apa hiya itu, khoslatun wahidatun, itu perbuatan yang satu yang Allah akan memaafkan dengan bukti memasukkannya ke sorga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ayyardau, agar supaya mereka itu ridho, khusoma ahum, terhadap yang memusuhi mereka. Jadi kan pelajaran kemarin disebutkan dalam hadis bahwasannya kalau orang berbuat kedzaliman, ketika itu kebaikannya diambil oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau kebaikannya sudah habis, maka kejelekan orang yang didolimi ditimpakan kepada orang yang dolim, orang yang berbuat aniaya tadi itu. Maka di sini Allah menyampaikan juga dalam wahyunya kepada Nabi Allah Musa, sampaikan Musa kepada kaummu, kalau memang dia melaksanakan satu perbuatan saja mereka laksanakan, Allah akan memasukkan mereka ke sorga. Nabi Allah Musa tanya, apa itu perbuatan yang satu itu ya Allah? Jadi kalau kita ini didolimi sama orang, kemudian kita melaksanakan perbuatan ini, Allah memaafkan kekurangan kita yang terdolimi, langsung dimasuk ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Agar mereka ini yardau. Siapa yang yardau di sini? Orang yang terdolimi, orang yang tersiksa tadi itu, mereka ridho kepada husoma ahum, kepada musuh-musuh mereka, kepada orang-orang yang berbuat dolim atas dirinya, dimaafkan, masuk surga dan tidak dendam. Gitu. Qala Musa, berkata Nabi Allah Musa, ilahi, ya Allah, fa in kanu qad matu, maka jika ada mereka tadi itu
musuh-musuhnya itu telah mati. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, fa inni, maka sesungguhnya aku Allah hayyun, aku maha hidup, la amutu abadan, aku Allah tidak akan mati selama-lamanya. Qul lahum, katakan kepada mereka yang terdolimi, yardauni, dia itu ridho terhadap diriku. Dia mengatakan gini, ya Allah, orang-orang yang pernah berbuat dolim kepada diriku, orang-orang yang pernah mengambil hakku, orang-orang yang telah berbuat aniaya kepada diriku, aku maafkan semua ya Allah. Baik yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah, aku ridhokan semuanya. Katakan seperti itu Musa. Itulah. Qala, Nabi Allah Musa tanya lagi, kaifa yardaunak, terus bagaimana dia itu ridho kepada engkau ya Allah, caranya supaya ridho itu bagaimana? Qala ta'ala, Allah berfirman, bi arba'ati asya, dengan 4 hal. 4 hal ini kalau dilaksanakan, orang ini berarti telah ridho kepada Allah. Apa itu? Binadamatil qalbi, penyesalan hati, wastighfari bil lisani, dan pengucapan istighfar dalam lisan, wadam'il aini, dan air mata, cucuran air mata, wa khidmatil jawarih, dan mendarma baktikan, mengabdikan anggota-anggota tubuhnya kepada Allah. Paham? Ini juga bisa berarti kalau kita pernah berbuat dolim. Jadi misalnya ana ini dulu sekitar 20 tahun yang lalu, ana pernah berbuat dolim kepada fulan. Dengan apa misalnya? Dengan mukul. Karena kalau mengambil harta Pak, itu wajib dicari orangnya untuk diganti itu harta atau minta ridhonya. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, maka ketika itu dengan diberikan kepada ahli warisnya. Ana dulu 20 tahun yang lalu pernah ngambil uangnya fulan 1 juta. Wajib dicari orangnya. Dicari. Ternyata fulan itu sudah meninggal. Dia punya istri, ada Beb. Dia punya anak, iya. Itu ahli warisnya, berikan kepada ahli warisnya uang itu. Atau kalau bukan berhubungan harta, ya ini. Jadi ini omongan di sini bukan untuk menyepelekan, Pak. Kalau kita misalnya dulu pernah mukul, ya kan? Orangnya sudah mati, ya nggak bisa. Masa mau dibangun dari kubur? Tanggung. Ente dulu tak pukulnya bangun tambah lari gitu orang. Ini caranya. Kalau berhubungan dengan harta, tidak bisa. Kalau dengan harta tidak bisa diganti atau mendapatkan ridho dari orang yang terdolimi. Baik. Kalau ini Beb, ridho dari ahli waris, ya kelompok kenal warisnya berapa? Istrinya 1, istrinya 4 misalnya, ya kelompokkan istrinya 4. Terus anaknya berapa? Setiap istri dapat 4, berarti 16, pas 20, kayak kesebelasan lebih, 20 orang. Itu ditanyai satu-satu, ridho ndak? Anak dulu pernah ngambil uang bapakmu, pernah ngambil uang suamimu, berapa? 10 juta. Semuanya ridho, tinggal 1 ndak ridho, wajib diganti.
Satu tidak ridho, wajib diganti. Tak bisa. Kenapa? Ini hukukun nas. Kalau urusan dengan manusia bukan main-main, Pak. Makanya hati-hati. Dalam Al-Quran diatur supaya kita nulis. Kalau ada utang, ada kerja, ada ini, orang meninggal dunia setelah dikubur atau sebelum dikubur. Kalau sudah dikubur lebih afdol. Kenapa? Untuk mempercepat penguburan. Setelah itu satu orang yang mengerti menyampaikan sesuatu untuk mengingatkan yang hadir. Kemudian apa? Kalau fulan bin fulan punya hutang, keluarganya siap untuk ganti. Tidak boleh kita katakan, misalnya anak disuruh, ada orang meninggal dunia, anak nyampaikan, kalau fulan bin fulan punya hutang, tolong jangan diminta lagi ya, maafkan. Loh, hak dari mana anak katakan seperti itu? Tidak ada haknya, Pak. Wajib untuk supaya diganti. Karena apa? Urusan hukukun nas, haknya manusia ini. Lah ini maksudnya, kalau kita ini pernah berbuat bukan berhubungan dengan harta, mukul, jerongkok no misalnya, orangnya tidak ada, sudah meninggal. Masuk ahli warisnya suruh jerongkok no kita, tidak mungkin. Paham ini? Ada juga gini, kalau misalnya kita pernah punya utang, sama fulan bin fulan di sini, sekarang fulan bin fulan tidak ada, pindah ke mana? Ahli waris. Ahli waris tidak ada, semuanya. Saudara ini semuanya tidak ada. Ya apa? Kita sering berbuat baik, diniatkan untuk si fulan yang kita dolimi tadi itu. Kalau punya utang, mau bayar kemana sekarang? Ahli waris si fulan yang diambil sudah meninggal hartanya, ahli warisnya tidak ada, kemudian dimasukkan masjid. Loh, apa hubungannya masjid sama itu? Tidak ada. Maka bagaimana caranya? Sering berbuat baik terlebih dahulu, boleh dimasukkan masjid, asalkan dia mengatakan, ya Allah, ini uang ini ya Allah, aku sodakohkan ke masjid, untuk pahalanya diberikan kepada fulan bin fulan yang sudah meninggal dunia. Kalau mutlakon masuk masjid diberikan gini toh, ya Allah sodakoku, tidak bisa. Ngerti? Beb, kok bulat ngono? Bulat, kenapa? Urusan manusia ini, Pak. Tidak bisa. Ini urusan manusia, tidak main-main ini. Nah, di sini engkau melaksanakan beberapa hal. Katanya Allah Subhanahu wa taala, Musa sampaikan kepada umatmu. Untuk apa? Penyesalan intinya. Binadamatil qalbi. Kalau penyesalan dalam hati itu hubungan batin, Pak. Jadi kita di dunia ini diwajibkan dua hal. Yang pertama batin, yang kedua dohir. Batin tok tanpa dohir tidak bisa. Dohir tok tanpa batin sia-sia. Saya ulang lagi, kita hidup di dunia ini harus main dua. Apa itu? Batin dan dohir. Kalau batin tok tidak pakai dohir, tadi ini apa? Tidak perlu sembahyang, pokoknya bersih hati. Tidak perlu poso, pokoknya ngeimangan wong poso, insya Allah selamat. Ini kenapa? Karena batin tok tanpa dohir. Tadi ini kok gini, hancur. Seolah-olah ahli tasawuf, tapi dia itu zandak, orang zindik, tidak ada keyakinan dia. Paham? Atau kebalikannya, dohir tok tanpa batin, sia-sia. Sembayang, Allahu Akbar. Apa sih wajib dalam sholat? Fatihah, baca Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Meskipun mikirkan hari kiamat atau enggak, pokoknya moco. Maliki yaumiddin, kata montor capek rek. Iya kana butuh ya kana stain ihdinas siratal mustaqim. Iki bangunannya ya apa sih? Siratal ladzina an'amta. Ini namanya apa? Ini namanya dohir tanpa batin. Akhirnya apa? Melompong. Dono apa nih? Paham? Harus apa? Dua-duanya main. Dohir batin. Beb, nggak soro tak? Soro le. Siapa yang mudah? Sulit. Puasa. Kalau dohir itu ya apa? Pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak hubungan badan, selesai. Mau ngelihat perempuan yang bukan mahram, mau syahwat atau enggak, mau ini mau itu, nggak ada urusan. Kira-kira ya apa puasanya? Hancur. Apa maning? Apalagi aku iki lho, meskipun ndak poso, tapi hatiku bersih. Daripada poso, ndak bersih, hancur Pak. Ini perempuan banyak seperti ini. Apa kasusnya perempuan biasanya? Aku loh, meskipun ndak kudungan, aku ndak pernah ngerasani wong. Daripada kudungan, tapi ngerasani wong, iki podo eleke Pak, podo bejate. Sing kudungan nutup aurat, ngerasani wong dosa. Yang ndak kudungan, ndak ngerasani orang, ujub. Atiku lo bersih. Daripada kudungan ngerasani karuan aku ndak podo jeblese ini Pak. Paham? Makanya dikatakan di sini binadamatil qalbi. Pertama kali itu harus apa? Nyesel hati. Kalau ndak nyesel ndak bisa Pak. Belum lagi kalau dihubungkan tentang masalah ikrar. Masalah ikrar. Ya apa? Naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Ini cuma contoh. Ana diundang pengajian. Terima kasih para takmir semua yang undang ana, masya Allah, saya terima kasih. Jangan sampai terkena narkoba ya, jangan sampai minum minuman keras, jangan. Ana ini, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Ana ini dulu kalau minum khamr Pak, petang kratiku ndak mabuk Pak. Loh, ini omongan ini yang pertama Pak, ndak ada nadem ini. Orang itu kalau nadem sumpek Pak, susah, kesumpekan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah diudal, bukan malah ditunjukkan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ikrar. Kalau ada yang ngerti ilmu fikih di sana, dipanggil itu, Ta'al. Ente barusan ngomong apa? Dulu kalau 4 krat nggak mabuk ya? Iya. Berarti pernah minum khamr? Iya. Cambuk. Berapa? 40. Ya apa sampean? Banyak kan? Iya Rek. Jangan tolong ya, yang SMA, anak SMA jangan suka pacaran, jangan. Dulu anak ini pacaran keliling wisan. Sampai anak wong meteng kabeh gara-gara aku. La haula wala quwata illa billah. Bentar, Tal, sini. Ente berarti zina. Ketika itu belum kawin kan, belum. Cambuk 100 kali. Ya apa sampean? Tapi sing nyambuk bukan orang umum. Imam. Itu orang lagi. Imam pemimpin khalifah. Sekarang ada Beb, ya ada, cuma secara dohirnya dosa sudah. Dan dia tidak menunjukkan apa? Nadem Pak. Ini loh pertama kali. Binadamatil qalbi, penyesalan dalam hati Pak. Terus ditunjukkan dengan lisan. Apa? Istighfar bil lisan. Nabi Allah Adam itu ya apa sih Pak? Ketika diturunkan, setelah diturunkan dari surga sampai Nabi Allah Adam itu wafat meninggal dunia, itu beliau tidak pernah ngangkat ke atas gini Pak, wajahnya tidak pernah. Kenapa? Malu sama Allah karena telah makan buah khuldi. Dan ucapkan terus
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini lesannya main, hatinya malu sama Allah. Kena dua-duanya. Nadamatil qalbi wal istighfari bil lisani. Hati nyesel, lesan mengucapkan minta ampun, wa dam'il ain. Dam'il ain. Kalau dalam syarah Burda itu Pak, ada bedanya antara air mata bahagia dengan air mata takut sama Allah. Ngerti? Kalau air mata bahagia, kadang-kadang kan kita orang bahagia itu nangis toh Pak. Omane wedok nangis toh ae. Seneng nangis, duwe oma anyar nangis, bojone kawin maneng yo nangis. Nangis toh. Ada bedanya nih, ada bedanya. Kalau kita nangisnya itu karena sukacita, bahagia, air mata yang keluar itu dingin, sehingga tidak bisa membuat bekas. Tapi kalau air matanya itu karena sedih, takut kepada Allah, susah karena Allah, air matanya yang keluar itu panas, sehingga bisa bekas. Imam Ali Zainal Abidin itu ada 2 bekas Pak. Ada 2 bekas, di pipinya bekas hitam, di pundaknya bekas hitam. Kenapa? Mikul sembako dibagikan kepada orang. Air matanya karena takut sama Allah, setiap malam nangis takut sama Allah, panas air matanya, bekas hitam. Dam'il ain. Iya. Tapi lek ditinggal pacare, kurang ajar kon. Ojo jalan pacaran lagi ngene iki. Terus apa, Pak? Apakah selesai itu? Ya Allah, aku nyesel ya Allah, nyesel. Astagfirullahaladzim, nangis. Tapi sembayang enggak? Ya keliru. Khidmatil jawarih. Ente punya anggota tubuh ini, kita punya anggota tubuh ini, gunakan untuk Allah. Jangan biasa ngambil udzur, Pak. Sama Allah itu jangan biasa ngambil udzur. Allah itu tidak pernah meminta kepada kita untuk berbuat besok pagi. Enggak. Kita belum diminta sembahyang subuh loh ya. Belum. Enggak diminta. Karena Allah belum minta, jangan pernah sering menuntut kepada Allah. Ngerti? Ya Allah, aku ikut sembahyang loh rek, tapi kok sih melarat ayo. Ya apa Allah ini? La haula wala quwata illa billah. Kalau dituntut sama Allah bagaimana sampean? Mengkon tepai takbiratul ihram ketok wong wedok kon ya. Ndak merem kon, tambah kon delok. Kon maca Fatihah ndak ngerti maknai Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Rukuk subhana rabbil azim wa bihamdih. Apa artinya? Ya apa itu kayak ngono. Makanya jangan pernah nuntut sama Allah. Maaf Pak ya, ad-doa mukhul ibadah. Doa permintaan itu intisarinya ibadah. Cuman ketahui, sampai setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya Allah berikan rezeki yang lancar, ya Allah ini bagus. Cuma dalam satu hadis, siapa orang yang dia membaca Al-Quran dan dia tidak minta apapun, artinya pasrah sama Allah, Allah akan memberikan pemberian yang lebih besar daripada orang yang minta sama Allah. Ojo keliru loh ya. Ojo sampai orang sing turui. Akhirnya ngomong jangan Habib Umar mambengi duo ndak oleh. Akhirnya yang sesat nih. Rungono. Doa boleh, minta ente sama Allah. Minta sama Allah. Cuman sing dadi pertanyaan sekarang, pantes ndak kita minta sama Allah dengan model seperti kita ini? Makanya orang-orang soleh itu Pak, kalau sudah minta sama Allah, bukan minta ya Allah berikan rezeki, enggak. Ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah ampuni. Wes kenapa tuh nih? Ya Allah rahmati.
Sing paling enak ya apa sampean? Ambil itu Al-Quran, ada kerutinan sendiri Al-Quran, tidak tahu dua mugro, setiap selesai sholat, setelah itu apa? Tutup penciuman itu Al-Quran sebagai bentuk ta'zim, katakan kepada Allah, ya Allah terserah sak karepmu ya Allah, karepe opo aku menang wis ya Allah. Ini yang namanya orang betul-betul berbakti, Pak. Tambah lu gede, Pak. Karena Allah itu bukan seperti kita. Kalau kita ada pekerja model seperti itu, kesempatan ono uang, beb omae tak chatno beb, iya wis bayarannya piro, ndak usah wis, tapi ojo aku Pak Ramedi tambahan. Misalnya ono uang ya, akhirnya ngomong apa? Kesempatan nih, ndak gelem bayaran nih, dari itu ndak gelem. Lek Allah ndak, Pak. Semakin kita ndak minta, artinya apa? Ibadah sama Allah, kita ngatakan, ya Allah terserah engkau ya Allah, wis pasrah. Lek basa kasar nih, sak karep-karepmu ya Allah. Apa enake wis? Pasti pemberian Allah lebih besar. Ngerti? Tapi koyo ebeb, ya terserah kon wis ta wis. Iya. Apa ndak enak ndak? Wis terserah kon. Kon jawab ndak sekarepmu. Wis sekarepmu ndak tahu-tahu. Iya. Kalau minta rahmat sama Allah. Ya Allah ampuni ya Allah. Ya Allah waktu tinggal tersisa berikan kekuatan ya Allah. Ya Allah jasadku lemah ya Allah. Tapi jangan buat jasadku ini ya Allah menjadi lemah untuk ibadah kepadamu. Itu. Ojo tuwa ya Allah iku duwe Innova ya Allah. Ya Allah iku apa rek montore? Aku kepengin kok ngono ya Allah. Apa permintaan ini? Hah? Apa permintaan? Anak kemarin sudah berjanji untuk menyebutkan sedikit tentang masalah kita berbarengan dengan wali-walinya Allah, Pak. Masih ada waktu tinggal 3 menit atau 5 menitan. Ada satu hal, Pak, yang bahwasannya kecintaan kepada wali-walinya Allah ini merupakan sesuatu yang besar. Cuman ini terus terang bertentangan dengan kehidupan kita. Ya apa? Ini dengarkan ya ini ya. Anak katakan ini bertentangan dengan kehidupan kita. Qala Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, berkata Yahya bin Mu'ad, semoga Allah meridhoi dari beliau, man sahibal auliya'a, barang siapa yang berteman dengan para wali-walinya Allah bisitkin, tapi bareng ini itu betul-betul jujur, tidak ada tendensi lain. Aku bareng iki enak rek, apa sebab lek duwo iki lancar. Iki kan nanti Idul Fitri ya, kayak bayar utang. Ya apa jauh duwo cek ini toko kurame. Iki dasit gen jenenge. Yang barengi wali-walinya Allah dengan jujur, betul-betul ono ciri deh, Pak. Apa cirinya? Dengarkan ya, bertentangan sama kita ini. Alhahudalika an ahlihi wa malihi wa jami'il ashghali. Kecintaan itu akan melupakan dirinya, akan membuat lupa dirinya dari keluarganya, hartanya, dan semua pekerjaannya. Ya apa? Loh tapi beb, lah makanya kok ngomong apa? Bertentangan sama kita. Jadi kalau sampean dikatakan betul-betul membarengi orang yang soleh, jujur, tidak ada tujuan lain, sampean akan mentingkan berbarengan dengan dia daripada keluarganya sampean, hartanya sampean, dan semua kesibukannya sampean. Dadi lek wis diwarai ngene ya, buka toko iki, misale. Loh, kan buka toko saiki. Iya. Jam kantor iki, jam 8. Oh iya. Loh, iku Fulan bin Fulan buat pengajian sekarang. Mosok? Betul, iya, ditutup. Berangkat ke pengajian. Oh no.
Aja ngamuk, Pak. Aja ngamuk. Beb, iki tidak masuk dalam akal. Orang itu kalau berhubungan sama Allah, akal letakkan. Bojone ngomong, "Kau niki lho mas nang diae sampai setengah 11 kurang 5 ndak mulai-mulai ae. Sing dimeloki Habib Umar tok ae. Lah aku iki bagiane opo karo sampean?" Misale sampean ngomong, "Oh ndak, Dik. Aku mulai biyen bejat tak karu-karuan. Saiki waktune untuk ngerubah diriku, engkau maring ini merubah kon. Masih kau nanti ngamuk terserah, Dik, ndak urusan. Tak reken radio rusak." Ya apa? Wani. Takok. Dengarkan Pak ya, dengarkan. Faidah sohadalika, maka jika betul-betul kamu seperti itu, ma'hum, bersama mereka orang-orang yang soleh, tarqa ila maqamil istighari billah, engkau akan terangkat kepada makom kedudukan tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini gambaran dia apa? Iki di rumah misalnya ya, ate metu ngangkat kaki mikir, Pak, sik iki aku ngangkat kaki sekarang ini keluar dari rumah untuk apa sih? Untuk mungkin ate jandongan dilu ndak ono mundur. Kenapa? Bukan untuk Allah ini. Kepingin enggak? Iki wali, Pak. Orang barengi walinya Allah itu kalau betul-betul jadi wali. Tidak pengharapan loh ya. Bukan dicari. Itu wali murid. Walinya Allah. Fashtaghala bihi amma siwa. Dia akan tidak peduli dari apa-apa selain Allah. Pokoknya Allah, 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 Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah, Pak, seperti itu, Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, yang dikatakan bahwasannya semua pundaknya wali berada di bawah telapakannya. Ya apa namanya? Itu pernah istighraq sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu berucap kecuali Allah, 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 Allah. Wes tak iso ngomong apa-apa. Ketika ada satu orang tanya, mengatakan, "Ya fulan, siapa namamu?" Allah, 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 Allah. "Kamu ini siapa?" Allah, Allah. Orang yang tidak paham nganggep apa? Dia Allah. Bukan. Dia tidak jawab ini, tapi hatinya sudah sibuk sama Allah. Yo wali lele. Aduh, ya apa ini? Kuat tak? Tapi bojoku gede. Diantemi bojoku. Wa illam yasih lahu hadzal maqam ma'al auliya. Dengarkan ya, dengarkan. Wa illam yasih lahu hadzal maqam ma'al auliya. Kalau kamu tidak bisa berbarengan dengan orang yang soleh seperti ini, dengarkan, la yashummu raihatal istighali billah abadan. Engkau tidak akan pernah merasakan baunya menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa merasakan sholat nikmat Allahu Akbar. Tidak akan bisa. Baca Quran enak, baca Quran enggak. Selamanya ibadah akan menjadi kewajiban buat kita, bukan kebutuhan. Sembayang apa? Oh, karena wajib. Akhirnya ngomongnya apa? Enak yuk di surga ndak sembayang. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena ibadahnya bukan kebutuhan, tapi kewajiban. Apa sebabnya? Karena dia ketika berbarengan dengan orang yang soleh tidak pernah menomorsatukan orang soleh tadi itu. Ada yang lainnya, ada tendensi yang lain. Orang berbarengan dengan orang yang soleh, Pak, itu magom terangkat cepet, jerek langsung. Kalau sampean melalui meniti jalan untuk sampai kepada Allah, dengarkan, ana berikan contoh satu tok. Orang itu bisa yakodotan, bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, tanpa tidur, kelihatan Nabi langsung terjaga. Imam Sya'rani mengatakan itu membutuhkan waktu
60 tahun ibadah sama Allah. Coba sampean fikir, umurnya kula jenengan iki piro? Swidak tahun. Tapi katanya beliau, kalau engkau betul-betul mengorbankan jiwamu, hartamu untuk Allah dan Rasulnya, engkau barengi orang-orang yang soleh, engkau menjadi pembareng orang yang soleh, dalam waktu sesaat engkau akan terangkat derajatmu dan Nabi akan datang kepadamu dalam keadaan terjaga. 60 tahun dilipat tek 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 tek. Kenapa? Bareng sama orang soleh. Ngerti? Siap dah? Insya Allah. Ya insya Allah ya. Insya Allah. Mulai bojone ngamuk ora ono, Pak. Kok bengi-bengi wis buyare. Heh. Ndak krungono pidatone, Mang, ambek serak-serak becek ngene. Misale. Ini, Pak, supaya kita nyampe sama Allah. Maaf, Pak ya, maaf. Terakhir. Pak, terakhir. Maaf. Kita sudah umur berapa sih, Pak? Ana sudah hampir 40, Pak. Sampai ada di atas ana. Ada 50, ada 60, ada 70. Terus sampai kapan kita akan merasakan nikmatnya sholat? Allahu Akbar. Sampai kapan kita akan merasakan nikmatnya baca Quran? Sampai kapan telinga kita akan merasakan nikmat ketika mendengarkan nasihat, disampaikan hadis Nabi, cinta, kangen sama Nabi, sampai terkadang mengucurkan air mata? Sampai kapan? Kadang-kadang lebih senang kepada lagu, lebih senang kepada majelis lupa sama Allah daripada majelis untuk nyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan. Barengi orang yang soleh, yang betul-betul soleh, barengi. Nomor satu kan dia, guru-guru kita yang soleh, jadikan nomor satu, akan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.